Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Pada tahun 2007, media-media di internet itu menyampaikan sebuah berita yang cukup heboh, yaitu di Australia ditemukan sebuah gua yang di dalamnya penuh dengan lukisan-lukisan manusia praaksara yang kemungkinan berusia sekitar 30.000 sampai 40.000 tahun. Usianya saja itu sudah cukup mencengangkan, tetapi yang lebih mencengangkannya lagi adalah bahwa gambar-gambar itu menampilkan gambar manusia setengah hewan. Asumsi paling mendasarnya dalam konteks ini adalah bahwa manusia itu tidak mungkin bisa menggambar sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Apalagi kalau yang kita maksud konteksnya adalah manusia praaksara atau manusia purba. Nah, dengan demikian ini mengherankan karena gambar di situ justru menampilkan manusia setengah hewan. Nah, jadi kesimpulannya pada waktu itu adalah bahwa makhluk-makhluk itu seharusnya ada di Australia atau ada sekelompok makhluk yang menginspirasi manusia untuk bisa menggambarkan seperti itu. Sehingga terbitlah gambar-gambar setengah manusia setengah hewan. Begitulah kurang lebihnya ya logikanya. Nah, kalau misalkan kemudian kita konfirmasi dan komparasi dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain, maka kita pun menemukan sesuatu yang janggal, yaitu seluruh kebudayaan di seluruh dunia, termasuk bahkan mungkin agama-agama di seluruh dunia, itu mengabarkan tentang keberadaan makhluk setengah manusia setengah hewan. Dari Nusantara sampai orang-orang yang tinggal di sekitaran Arktik, dari gurun Sahara sampai wilayah di Amerika, itu semuanya masyarakatnya memiliki cerita tentang manusia setengah hewan. Jadi kalau misalkan di seluruh dunia ada sebuah mitos yang polanya sama, jangan-jangan mitos yang dimaksud itu adalah nyata atau berdasarkan kisah nyata. Begitu. Dan ini kebingungan-kebingungan inilah yang kemudian menginspirasi Pak Mukti Ali untuk membuat sebuah buku yang judulnya adalah Penghuni Bumi Sebelum Manusia. Yang dia juga menjelaskan di situ bahwa penghuni bumi sebelum manusia diantaranya adalah bangsa Nisnas, makhluk setengah manusia, setengah hewan yang lain. Yang kemudian dia ceritakan bahwa dalam mitologi-mitologi Arab kuno pun ini bahkan digambarkan sebelum Adam ada makhluk-makhluk seperti ini dan menghuni bumi sebelum akhirnya mereka itu sebagian besarnya dimusnahkan oleh iblis dan bagian kecilnya bersembunyi di lautan, di gunung-gunung, di hutan, dan lain sebagainya. Apakah cerita-cerita itu layak untuk kita percaya? Dan kalau misalkan sudah seperti itu, apakah kita juga harus mempercayai tentang raksasa? Karena raksasa pun sama seperti makhluk setengah hewan, itu digambarkan oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia dari berbagai peradaban. Bagaimana kita bisa menjelaskannya? Simak videonya sampai tuntas. Yuk kita mulai. Saya yakin Baraya tahu tentang jerapah. Baraya pernah melihatnya secara langsung atau dari YouTube atau dari gambar, poster dan sebagainya. Saya yakin Baraya tahu karena ini adalah salah satu hewan yang paling populer di dunia. Tetapi saya ragu, walaupun Baraya tahu, Baraya mungkin saja tidak mengetahui nama Latin dari jerapah, yaitu Camelopardalis. Camelopardalis itu maksudnya apa? Jadi orang-orang yang pertama menemukan jerapah atau yang pertama kali menamai itu jerapah itu menganggap bahwa jerapah itu adalah hasil kawin silang antara leopard dengan unta. Makanya namanya Camelopardalis. Jadi onta selingkuh sama leopard, jadinya jerapah, yang seperti itulah. Begitu. Nah, maksud saya adalah walaupun nama Latin itu ternyata keliru yang kita pahami, tetapi kita bisa memahami bahwa orang-orang zaman dulu mungkin saja menciptakan satu imajinasi-imajinasi tentang kombinasi antara hewan-hewan yang sesungguhnya itu adalah hewan alamiah, hewan normal seperti itu gitu. Kan misalkan seperti itu ya. Kita misalkan menemukan di zaman sekarang itu ada yang namanya ikan buaya, karena orang zaman dulu menganggap bahwa ikan itu campur menikah sama buaya, jadinya ikan buaya yang seperti itu, begitu kan? Atau platypus gitu ya. Platypus itu sebenarnya hewan yang aslinya memang begitu, tetapi orang-orang zaman dulu yang menemukannya mengira bahwa itu adalah hasil kawin campur antara berang-berang dengan bebek. Mereka kawin campur dan jadi akhirnya bebek. Nah, itu kan sebenarnya ya, seringkali terjadi hal-hal yang seperti
seperti itu, sehingga penjelasan tentang makhluk setengah ini setengah itu bisa saja kita terima berdasarkan logika yang seperti itu. Jadi kalau misalkan ada cerita tentang Griffin, ada cerita tentang apa yang menunjukkan ada makhluk setengah ini setengah itu, mungkin modelnya adalah seperti yang sebelumnya. Begitu. Atau bagaimana dengan manusia setengah hewan? Bukankah itu lebih susah lagi? Sebenarnya tidak terlalu susah, Baraya, karena memang kita juga sampai zaman sekarang menemukan ada makhluk-makhluk yang sering diserupakan sebagai percampuran antara manusia dengan hewan gitu. Misalkan orang utan. Secara harfiah orang utan itu kan adalah orang yang tinggal di hutan, yang karena spesies tertentu, karena jenis tertentu, maka dia disebut sebagai setengah manusia, setengah kera begitu. Dan lain sebagainya. Ini secara tradisi diungkapkannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menemukan ada di dalam mitologi hewan setengah ini, setengah itu, setengah ini, setengah itu, maka mungkin saja mereka pernah melihat satu hewan tertentu yang kemudian diasosiasikan dengan pertemuan atau kombinasi dua makhluk sekaligus begitu. Tapi kan penjelasan itu tidak bisa memberikan kepada kita penjelasan tentang Minotaur, misalkan manusia, badannya manusia, kepalanya banteng gitu, atau Centaur, badannya kuda tapi atasannya orang gitu, atau misalkan Putri Duyung atau yang semacam itu. Di Indonesia ada hewan namanya naga gitu, badannya orang, belakangnya itu ular gitu dan sebagainya. Nah itu kan nggak bisa dijelaskan seperti itu. Ya bisa juga sebenarnya, Baraya, walaupun dengan modus yang lain atau dengan hipotesis yang lain. Misalkan begini, ya, kita mulai dari yang Centaur dulu lah ya. Centaur itu, Baraya pernah nonton gak film Hercules yang tahun 2014 itu, yang bintangnya itu adalah The Rock yang pakai jenggot palsu dari itunya Mbe gitu ya. Di situ digambarkan tentang adanya Centaurus. Nah, tetapi Centaurus itu ternyata setelah dilihat dengan seksama, ternyata itu adalah badannya orang, kakinya kuda, karena memang orangnya naik kuda. Cuman karena dilihat dari depan dan bentuknya siluet, maka orang-orang di zaman dulu itu mungkin mengiranya itu adalah manusia setengah kuda gitu. Nah, penjabaran ini yang ada di film Hercules itu bukan hanya karangan sutradara atau penulis skenario-nya, bukan, tetapi memang di masa lalu orang-orang Minoa di Yunani yang tidak pernah mengenal kuda dan tidak pernah mengembangbiakan kuda, mereka heran ketika mereka berpapasan dengan atau bertempur dengan orang-orang dari wilayah yang dekat Persia. Orang-orang Persia itu penunggang kuda yang hebat. Jadi ketika mereka berperang, mereka bawa kuda yang dari depan nampaknya itu bisa saja diasumsikan sebagai, atau yang dari depan untuk orang-orang yang tidak pernah melihat kuda dan tidak pernah melihat orang menunggang kuda, mungkin saja itu dianggap sebagai manusia setengah kuda begitu. Dan kalau misalkan Baraya menganggap bahwa ini receh, itu nggak mungkin dan sebagainya, kesalahpahaman yang sama juga pernah terjadi di Amerika Tengah ketika Hernan Cortez berusaha untuk menaklukkan orang-orang Aztec dan membantai sekitar 5 juta orang di sana. Kenapa orang-orang Aztec yang sangat tangguh, yang sangat kuat itu ternyata mudah ditaklukkan oleh Hernan Cortez? Karena Cortez pada waktu itu naik kuda. Orang-orang Amerika Tengah tidak pernah melihat kuda, apalagi orang yang menunggangi kuda gitu. Nah, karena itu ketika bertemu dengan Cortez langsung disembah, karena melihat ada orang kepalanya 2 sama di depan, kakinya 6, kaki yang 2 nggak berfungsi, yang 4 menjejak tanah dengan kuat. Nah, itu disebut sebagai dewa atau dianggap sebagai perwujudan dewa mereka yang langsung disembah. Jadi ketika dia langsung melakukan pembantaian, orang-orang Aztec pada waktu itu tidak memiliki semangat untuk berperang karena mengira bahwa dewa mereka lah yang sedang langsung menghukum mereka gitu. Nah, jadi kemunculan tentang manusia setengah hewan bisa saja dipahami dengan cara yang seperti ini. Atau modus lain, ini sebuah interpretasi ya, belum benar-benar dipahami, belum benar-benar disepakati, tetapi ada interpretasi begini. Hewan Griffin yang kita anggap sebagai setengah singa, setengah elang, yang itu adalah berasal dari mitologi Yunani dan Mesopotamia, itu ternyata cerita itu berawal dari sebuah tempat di mana di sana ditemukan banyak sekali fosil Triceratops. Triceratops seperti yang kita ketahui itu badannya gempal, kakinya 4, dan ada paruhnya, mulutnya berbentuk paruh, yang kemudian ketika menjadi fosil dan kemudian ditemukan, yang tentu saja fosil itu hampir tidak pernah ditemukan secara utuh, dan bisa dikatakan seluruh fosil tidak ditemukan secara utuh, khususnya yang dinosaurus, maka orang-orang yang menemukan fosil itu mungkin saja kemudian menginterpretasikan bahwa
ada makhluk tegap dengan kaki 4 dan paruh di depannya. Kemudian mereka berimajinasi dan berimprovisasi yang kemudian memunculkan karakter yang namanya Griffin. Bisa saja kan seperti itu gitu. Nah, jadi ya ada banyak sekali modus tentang kesalahpahaman setengah manusia setengah hewan gitu. Ditambah lagi orang-orang di zaman dulu itu sebenarnya suka sekali untuk memberikan penghormatan berdasarkan simbol-simbol yang kuat gitu. Simbol-simbol yang kuat itu biasanya ada dalam hewan. Misalkan singa atau harimau adalah simbol dari kekuatan. Sehingga manusia yang kuat, yang hebat itu biasanya disimbolkan dengan singa gitu atau dengan harimau misalkan. Ya kan kita kenal seperti itu. Bahkan sampai sekarang misalkan ada orang Arab yang namanya Asad gitu kan, singa gitu. Atau sahabat Nabi ada yang dari Bani Kilab gitu, anjing dari Bani Anjing gitu, Bani Kilab, karena orang-orang zaman dulu menganggap bahwa misalkan mereka menghargai kesetiaan. Nah, mereka kemudian menyebut orang itu anjing gitu karena setia dan sebagainya gitu, atau kuat karena itu jadi harimau dan sebagainya gitu. Nah, untuk masyarakat-masyarakat yang kemudian suka pada menggambar atau pada seni-seni visual, maka penggambaran ini pun kemudian diwujudkan dalam gambar. Jadi misalkan dewa Amun, dewa Amun-Ra itu digambarkan sebagai kepalanya falcon gitu, kepalanya elang yang kecil itu yang di Arab itu. Kan bisa aja seperti itu gitu. Itu sebenarnya adalah penggambaran sebuah penghargaan yang besar terhadap makhluk itu gitu. Tapi kan manusia tidak mungkin bisa menggambarkan sesuatu yang tidak pernah dia lihat, sama seperti idiom yang sebelumnya dijelaskan itu gitu kan. Ya, penjelasan itu benar, pernyataan itu benar, tetapi ditempatkan pada konteks yang keliru gitu. Jadi memang benar manusia tidak mungkin bisa menggambarkan apa yang tidak pernah mereka lihat. Tetapi manusia bisa mengkombinasikan apa-apa yang mereka lihat dalam satu figur tertentu. Begitu. Jadi misal gini, Baraya pasti bisa menggambar manusia berkepala 10. Walaupun Baraya tidak pernah melihat manusia berkepala 10. Kenapa? Karena otak manusia bisa menggambarkan manusia dan bisa menggambarkan kepala dan bisa menggambarkan kepala itu berjumlah 10 dalam satu tubuh gitu. Baraya hanya cukup mengkombinasikannya saja, bukan berarti menghilangkan. Makanya seluruh hewan mitologi, semua karakter-karakter yang aneh-aneh dari mulai Pokemon, Doraemon dan sebagainya itu tidak pernah dilihat sama manusia secara penuh, tetapi manusia bisa menggambarkannya karena manusia bisa mengkombinasikan. Nah, maka dalam penjelasan itu saya pikir kita harus membuka wawasan yang lebih luas lagi bahwa kemungkinan tentang manusia setengah hewan itu bisa saja kita terima, tetapi dengan penjelasan-penjelasan yang seperti tadi itu begitu. Tapi bagaimana dengan buku yang ini, yang Penghuni Bumi Sebelum Manusia, yang di situ menjelaskan tentang adanya manusia raksasa, kemudian ada manusia setengah hewan ya dan sebagainya yang kemudian disebut Nisnas dan sebagainya. Begini Baraya, buku itu referensinya berdasarkan katanya manuskrip kuno gitu ya. Ya seperti yang dijelaskan dalam sampul bukunya. Tetapi begini Baraya, manuskrip kuno itu bukan berarti itu benar. Sehingga kalau misalkan kita mengambil referensi dari manuskrip kuno bukan berarti penjelasan kita benar. Jadi kisah tentang Nyi Roro Kidul itu juga berasal dari manuskrip. Apakah kemudian para saintis percaya tentang keberadaan Nyi Roro Kidul? Ya buat spiritualis silahkan percaya, tetapi dalam kajian ilmiah, manuskrip itu tidak harus dianggap sebagai sesuatu yang benar. Apalagi kalau misalkan diselidiki, buku ini menjelaskan tentang sesuatu yang agak aneh dan mungkin interpretasinya agak menyimpang dibandingkan dengan interpretasi pada umumnya, yaitu Nisnas digambarkan sebagai setengah manusia, setengah hewan yang eksis sebelum Adam, dan kemudian mereka itu memiliki kecerdasan tapi agak nakal, kemudian mereka dimusnahkan iblis, sehingga beberapa di antaranya sedikitnya masih berkeliaran di bumi sampai sekarang dan sebagainya, begitu kan? Kalau misalkan kita kemudian konfirmasi pada mitologi Arab yang sesungguhnya, kita tidak menemukan yang namanya Nisnas dalam konsepsi yang seperti itu. Kita menemukan ada makhluk yang namanya Nasnas dalam mitologi Arab jahiliyah. Jadi bukan gak ada di dalam Quran, gak ada dalam hadis, gak ada dalam Atsar, gak ada dalam manapun. Ada dalam mitologi Arab kuno, Arab jahiliyah yang menjelaskan adanya makhluk yang namanya Nasnas. Makhluk yang dimaksud itu setengah badannya manusia, setengahnya ya nggak ada, karena badannya cuma setengah. Jadi kepalanya setengah,
tangannya satu, kakinya satu, anunya juga setengah gitu, dan lain sebagainya. Ya cuman seperti itu saja, tidak ada penggambaran bahwa itu adalah manusia setengah anu gitu. Saya belum bisa menemukan jawaban kenapa Nisnas itu digambarkan sebagai setengah manusia setengah hewan. Karena yang saya tahu itu adanya nas-nas dan itu adalah setengah manusia saja. Selesai sampai di situ. Tapi saya mewajarkan kalau misalkan ada orang yang memahaminya seperti itu. Kenapa? Karena nampaknya penulis buku ini mencoba mengejar interpretasi dari surat Al-Baqarah ayat 30 yang sebenarnya ayat ini itu salah satu ayat yang paling sering ditafsirkan aneh-aneh oleh kalangan muslim. Ditafsirkan aneh-aneh karena gini, kan di situ diceritakan tentang dialog antara Tuhan dengan malaikat. Yang Tuhan itu menceritakan, saya mau bikin khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat protes, kenapa malah mau menciptakan makhluk yang suka menumpahkan darah? Kenapa gak kami saja yang setiap harinya bertasbih dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pernyataan malaikat ini sebenarnya menjelaskan bahwa sebelum Adam ada makhluk yang serupa dengan Adam yang suka bikin keributan. Kan begitu. Nah, ini kemudian ditafsirkan, ada yang mengatakan ini jin, ada yang mengatakan Nisnas yang tadi itu, ada yang mengatakan manusia purba seperti Pak Quraisy Shihab gitu ya, dan lain sebagainya. Itu bisa ditafsirkan macam-macam, tapi segala jenis tafsiran itu profan. Segala jenis tafsiran itu ya tidak usah kita sakralkan. Baraya mau percaya mau tidak ya tidak apa-apa. Cuman yang pasti nampaknya penulis buku ini mencoba untuk mengejar teks di dalam Al-Quran itu, sehingga muncullah makhluk Nisnas yang dimaksud itu berdasarkan manuskrip dari Arab kuno, Arab jahiliyah, yang kemudian diinterpretasikan dengan metodologinya sendiri begitu. Nah, cara yang sama yang kita gunakan untuk menganalisis tentang keterangan-terangan makhluk setengah manusia setengah hewan gitu, atau hewan setengah anu setengah hewan yang lain itu juga bisa kita terapkan pada mitologi atau legenda tentang raksasa. Kan raksasa itu ada di seluruh dunia. Seluruh masyarakat di dunia kuno itu menggambarkan tentang keberadaan raksasa. Bahkan orang Cianjur punya cerita namanya Jungkrang Kalapitung. Makhluk raksasa 15 meter dan seterusnya. Apakah mungkin makhluk raksasa itu ada? Seluruh budaya, seluruh masyarakat, bahkan hampir semua agama yang kita kenal percaya tentang keberadaan raksasa itu. Di dalam Alkitab ada raksasa yang sangat terkenal namanya Goliat yang tingginya 2,5 meter, yang dibunuh oleh Daud dan seterusnya. Berarti raksasa itu ada karena di seluruh dunia juga digambarkan begitu. Ya memang begitu. Dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang agak susah untuk dipahami, karena sampai sekarang pun kita menemukan raksasa. Kalau dalam Goliat itu, kalau dalam cerita Alkitab Goliat tingginya itu sekitar 2,5 meter sampai 3 meter misalkan dikatakan seperti itu, di dunia modern kita menemukan ada orang-orang yang ukurannya segitu juga, yang punya penyakit gigantisme tertentu, ya mungkin juga yang seperti itu. Jadi wajar kalau misalkan orang zaman dulu menceritakan tentang raksasa, karena mereka pernah melihat ada orang yang seperti itu. Sama halnya seperti manusia kerdil. Kan di seluruh dunia punya cerita tentang hobbit, manusia kecil. Maka ya karena apa? Karena memang di zaman dulu memang ada makhluk yang ada manusia yang seukuran dengan itu, kan begitu ya. Sederhananya. Tapi kan di cerita-cerita itu gambarnya besar. Misalkan Adam digambarkan 60 hasta gitu ya, atau 27 meter atau 30 meter atau 40 meter dan sebagainya. Banyak riwayat yang menjelaskan seperti itu. Nah, berarti kan itu tingginya bukan hanya 2,5 meter tapi puluhan meter dan sebagainya. Dan manusia-manusia di zaman dulu juga kan tinggi-tinggi, makanya bisa ngangkut batu buat piramid, buat apa dan sebagainya begitu ya. Di sini juga saya pikir ada kesalahpahaman. Jadi gini Baraya, agak susah untuk menyandingkan antara sains dengan agama, dan kalau misalkan disandingkan biasanya akan muncul kesalahpahaman yang seperti ini gitu. Jadi bukan salah satunya salah, bukan sainsnya salah atau agamanya salah, tetapi metodologi yang berbeda itu menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula walaupun ada dalam fakta yang sama gitu. Begitu, tergantung metodologinya. Nah, terkait dengan Adam, kalau misalkan Baraya kekeh dengan Adam itu tingginya harus setinggi Ultraman atau lebih tinggi dari itu, kan semua teks tentang Adam yang tingginya sekian itu menggambarkan tentang Adam di sorga. Di surga, ada di dimensi lain, bukan di bumi ini gitu. Jadi mungkin di bumi ini langsung menyusut, atau memang ukurannya segini disesuaikan dengan iklim dan sebagainya, kan bisa saja diinterpretasikan seperti itu begitu. Atau misalkan dalam cerita-cerita yang lain ukurannya memang jauh lebih besar daripada raksasa. Ya, raksasa itu menginspirasi.
Jadi raksasa di dunia nyata menginspirasi kemunculan raksasa yang dalam fantasi itu ukurannya sangat besar gitu. Kan bisa saja dipahaminya seperti itu. Jadi raksasa aslinya anggaplah misalkan 2,5 meter gitu ya. Si Big Show atau Shaquille O'Neal gitu, atau si Sultan siapa, Koseya dan sebagainya gitu. Nah, kemudian orang-orang zaman dulu melihat gila gede banget. Kemudian mereka berasumsi kalau tetangga saya ya segede gini, mungkinkah di zaman dulu ada orang yang lebih tinggi lagi, lebih gede lagi. Kan orang zaman dulu bisa saja berasumsi seperti itu, sehingga cerita tentang makhluk raksasa di seluruh dunia ada di mana-mana. Gitu, Baraya. Oke, Baraya, ini kayaknya videonya terlalu panjang ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.